Sambas. Selasa, 12 Desember 2023. Mimpi buruk Kin Fong Hono terbalas sudah, sebab beliau dinyatakan vonis bebas di Pengadilan Negeri Sambas. Menggelar agenda persidangan sidang kasus dugaan pengrusakan rumah yang dilakukan di tanah warisan yang belum jelas statusnya. Dan pada hari, Selasa tanggal 8 Desember tahun 2023, fakta persidangan di Pengadilan Sambas memutuskan vonis bebas dan majelis hakim menyatakan kasus tersebut perdata, bukan kasus pidana. Ini penjelasan saksi ahli pidana dan saksi ahli perdata dalam kasus Kin Fong Hono sebelum divonis bebas. Pak siapa Pak? Pak Agus. Pak Agus. Pak, bisa Bapak jelaskan nggak Pak terkait dengan persidangan hari ini yang Bapak memberikan apa itu namanya pencerahan ya Pak ya? Ya. Jadi seperti apa itu Pak? Ya, yang pertama-tama saya ingin agar dalam kasus ini jelas bahwa yang dipentingkan dalam hak itu adalah alas haknya. Nah, alas hak itu tentu harus secara tertulis, ya, tertulis dengan surat keterangan ahli waris. Nah, kemudian terhadap barang yang merupakan masih dalam bundel, masih kepemilikan pewaris, itu jelas dikuasai bersama. Tidak ada pihak-pihak yang dapat menentukan bahwa itu adalah milik dia, itu adalah milik dia. Tapi itu harus dijaga bersama untuk kepentingan bersama. Nah, itu yang terpenting adalah bahwa setiap ahli waris mempunyai kesempatan yang sama untuk menjaga harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu. Tetapi dia tidak dapat menyatakan bahwa itu milik dia sebelum ada surat keterangan ahli waris dan juga pembagian berdasarkan jatah dia ataupun bagian dia dari harta warisan yang ditinggalkan. Pak, kalau Bapak melihat dari kasus ini Pak, seharusnya apakah memang dikejar terkait dengan proses perdatanya atau pidananya dulu nih Pak? Kalau pendapat saya menyatakan bahwa seharusnya haknya itu harus diungkapkan dulu di dalam kasus perdata. Dipastikan. Baru ke pidana. Setelah mengetahui, oh ini memang hak dia yang dirusak atau dia apa, baru diselesaikan pada pidana. Selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Iya, sore, nama saya Gunawan. Ya, dari saksi ahli pidana ya Pak? Iya, kebetulan tadi diminta keterangan ahli pidana. Ya. Pak, bisa sedikit Bapak sampaikan Pak dengan keterangan yang Bapak sampaikan di Pengadilan Negeri Sambas tadi Pak terkait dengan kasus Pak Kin Fong Hono ini Pak. Bagaimana Pak tadi Pak? Oh, jadi tadi dimintakan keterangan berkenaan dengan kedudukan pasal 170 dengan pasal 406 KUHP. Terhadap kedudukan dua pasal ini memiliki perbedaan ya. Karena kalau kita bicara soal pasal 170 itu kan berkaitan dengan kejahatan terhadap ketertiban umum. Kalau kita lihat kedudukan pasal 406 ini kan berkaitan dengan kejahatan terhadap barang yang dimiliki oleh orang individu. Ini merupakan satu hal yang berbeda. Yang uniknya berkenaan dengan kedudukan pasal ini memang ada pada bentuk perbuatan ataupun keadaannya ya. Kalau kita lihat pasal 170 ini harus ada bentuk perbuatan dengan bersama-sama. Jadi bentuk perbuatannya itu dilakukan oleh lebih daripada satu orang, yang dimana mereka bersama-sama melakukan suatu bentuk perbuatan. Kira-kira itulah yang bisa digambarkan berkenaan dengan perbuatan pasal 170 yang diarahkan perbuatan itu pada orang ataupun barang. Artinya akibat dari perbuatannya ini diarahkan untuk melanggar harkat martabat masyarakat dalam arti luas. Kira-kira seperti itu. Yang dilanggar di sini adalah ketertiban umum terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu. Pak, kalau Bapak melihat kasus ini kan antara perdata dan keluarga nih Pak. Harusnya apakah kasus ini melewati RJ dulu atau bagaimana deh Pak seharusnya nih Pak? Itu beda lagi RJ ya. Jadi kalau berkenaan dengan pidana ini ya bisa betul diselesaikan secara RJ, tapi memang perbuatannya itu adalah pidana. Kalau berkaitan dengan perdata begini. Jadi memang antara perbuatan pidana dengan perdata itu kadang-kadang memang bersinggungan. Nah, bagaimana kalau ada tindak pidana yang berkaitan dengan keperdataan? Nah, itu sudah ada aturannya sebenarnya, itu sudah diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 1956 bahwa kalau ada bentuk perkara pidana yang terjadi kemudian di dalamnya ada yang berkaitan dengan kebendaan, berkenaan dengan keperdataan,
maka menurut Perma nomor 1 pasal 1 itu bahwa itu hakim dapat menunda pemeriksaan terhadap perkara tersebut sampai betul-betul jelas kedudukan dari objek yang dipermasalahkan. Berkenaan dengan kebenaran itu yang dicari itu adalah kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang sesungguhnya, bukan asumsi-asumsi bahwa ini kemungkinan itu tidak bisa, memang dapat dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan ya tidak bisa terpenuhi pidananya. Begitu objektifnya berkenaan dengan pidana. Kira-kira seperti itu. Ya, makasih ya. Izin. Ya, itu aja Mas. Satu lagi Bang, izin Bang, saya yang sama tanyakan. Kalau Abang terkait masalah kasus ini Bang, Ya. kira-kira kena ataupun tidak masalah kasus pidana? Oh, ini berkenaan dengan kenanya itu kan hakim ya nanti akan melihat. Tapi kita harus betul-betul memastikan bahwa betul unsur-unsurnya itu sudah dapat dibuktikan dengan benar atau tidak. Kemudian betul apakah prosesnya ini sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Nah, itu yang sangat penting. Berkenaan dengan kita orang pidana itu tidak bisa mengasumsikan, ya menduga-duga apakah ini nanti dihukum atau tidak, itu tidak bisa. Penetapan pasalnya 170 seperti apa Bang? Berkenaan dengan pasal 170 ini kan berkenaan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum. Jadi harus akibat perbuatannya ini diarahkan kepada melanggar terhadap ketertiban umum atau berkenaan dengan harkat martabat masyarakat luas. Itu sesuai dengan, bukan omongan saya, itu sesuai dengan memori Fantuliti yang menjadi penjelasan mengapa pasal 170 ini ada. Yang kasus ini seperti apa Bang? Ya, pasal 170 ini sih kelihatannya diarahkan kepada bentuk pasal 170. Tapi berkenaan dengan perbuatannya, ya saya tidak bisa menduga-duga ya. Tapi memang kalau ya mau Dari dikenakan pasal ini Sambas harus dibuktikan mengabarkan, bahwa ini melanggar Samsul ketertiban umum atau Hidayat, tidak. kabar Oh, siap, siap. investigasi.id. Terima kasih.